Nah, apakah profesi penulis sudah mendapatkan tempat di hati generasi milenial? Saya kira begini ya, kita tidak bisa mungkiri kita hidup dalam setting sosial yang sama sekali berbeda barangkali, atau secara drastis berbeda dengan katakanlah 20, 30, 40 tahun yang lalu. Saya sebagai generasi yang lahir di era 70-an, masih hidup di era pradigital, mencari informasi, mencari apa, kalau anak sekarang bilang kepo ya, ingin tahu apa yang ada di dunia luar, bagaimana budaya dunia yang lain ya, apakah di setting kultur yang lain kita harus membaca. Ya. Paling sederhana misalnya dulu anak-anak remaja tahun 80-an harus membaca Lima Sekawan ya untuk mengetahui bagaimana sih sebetulnya anak-anak Inggris itu dalam berinteraksi, liburan, apa yang mereka makan, bagaimana cara berpikir mereka. Kita baca Lima Sekawan. Kita membaca bagaimana kehidupan anak-anak di kota besar, kita membaca Lupus dan sebagainya. Nah, itu memberikan pemahaman bagi kita dan kita menjadi ingin berbagi gitu. Nah, sekarang apakah profesi penulis itu sudah menjadi pilihan di generasi milenial? Kita harus menyadari ya, dan tidak bisa mungkiri sekarang ini ada banyak medium yang dipakai oleh anak-anak sekarang atau generasi yang lebih kini untuk menyampaikan semua yang kita sampaikan itu melalui hal yang lain ya. Ada melalui video, melalui audio ya, ada podcast, ada vlog dan sebagainya. Mungkin esensinya sebetulnya sama ya, berbagi ya, walaupun mungkin dokumentasinya dalam format yang lain ya, tidak dalam format tulisan tapi format audio visual gitu yang lebih mudah diterima, yang lebih mudah dicerna dan sebagainya itu. Saya tidak mengatakan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tapi ya itulah yang ada di generasi sekarang ya. Dan kita bicara buku sekalipun sekarang itu juga ada podcast buku ya, orang berbicara dan sebagainya. Tapi satu hal ya, kalau buku itu keistimewaannya memang dia tertulis, dia tidak menguap begitu. Kalau kata-kata itu kan menguap. Sama halnya misalnya buku-buku yang kemudian kalau kita bicara sastra ya, buku yang diangkat kemudian menjadi film. Kalau kita membaca buku sastra begitu, fantasi kita berkembang, imajinasi kita berkembang sesuai dengan pengalaman yang telah ada di benak kita. Maka ketika kita misalnya dulu membaca buku ada Cintaku di Kampus Biru misalnya, kita punya imajinasi sendiri di benak kita, kita punya fantasi sendiri yang menimbulkan teater di benak kita ya. Fantasi, imajinasi itu setiap orang berbeda. Mungkin teman-teman atau pendengar RRI membaca Lima Sekawan, membaca buku Api di Bukit Menoreh, membaca bukunya MH Ainun Najib dan sebagainya, dia dengan pengalaman yang ada di benaknya akan timbul visual yang lain di benak itu, yang berbeda mungkin di benak saya, berbeda dengan si A dan si B. Itu yang menyenangkan dari buku, dia tidak akan pernah sama gitu. Sedangkan ketika diangkat menjadi, misalnya ya, buku itu diangkat menjadi novel, buku itu diangkat menjadi film, misalnya Bumi Manusianya Pramudia Anantatur, kita sudah tidak punya pilihan lain kecuali ya aktornya adalah si X dengan pakaian yang sedemikian, melewati pohon yang pohonnya hanya kita tidak punya ruang lagi untuk berfantasi pohon selain yang kita lihat secara visual itu. Jadi secara estetika seni barangkali mungkin buku itu tidak berwujud apa-apa, dia hanya membangkitkan visual di benak kita, tapi dia tidak akan pernah terganti ya, karena disitulah fantasi kita, imajinasi kita itu berkembang bebas. Dan kalau saya pinjam apa yang menjadi perkataan Guru Soekarno Putra, seni ya, termasuk seni sastra itu memperhalus rasa. Nah, disitulah saya kira salah satu kekuatan buku yang tidak akan bisa digantikan oleh format-format lain sekalipun di era digital ini.